wajah, dan juga gerakan jari. Bahasa isyarat biasanya digunakan oleh para mayoritas tuli ataupun tunarungu. Asal-usul penemu bahasa isyarat. Bahasa isyarat pertama kali ditemukan oleh seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Padua, Italia. Beliau menyadari bahwa pemahaman anak-anak tunarungu sama seperti pemahaman anak-anak lainnya yang tidak memiliki masalah pendengaran. Pemahaman Geronimo ini berlangsung saat dia sedang mengajarkan putranya yang memang seorang tunarungu. Dia menyadari bahwa pemahaman putranya sama seperti pemahaman anak lainnya yang tidak memiliki masalah pendengaran. Lalu pada tahun 1775 seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lepe berhasil membangun sekolah pertama yang menyediakan bahasa isyarat dan gratis. Beliau di sini mengajari murid-muridnya tentang bagaimana cara membentuk tangan-tangan, mimik wajah, dan juga gerakan tubuhnya. Lalu akhirnya bahasa isyarat mulai menyebar saat seorang Thomas Hopkins. Bahasa isyarat mulai menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins ini dia diundang ke Paris untuk diajarkan tentang bahasa isyarat. Lalu akhirnya bahasa isyarat menyebar ke Paris dan akhirnya menyebar lagi ke seluruh dunia dan memiliki bahasanya masing-masing. Nah, kalau di Indonesia ada dua bahasa isyarat, yaitu Bisindo dan juga Siwi. Perbedaannya bisa teman-teman lihat ya. Bisindo yang berasal dari 1966, sedangkan Siwi berasal dari tahun 1989. Dan ini ada bahasa isyarat dasar yang bisa kamu ketahui. Teman-teman bisa melihat ya di sini ada Siwi dan juga Bisindo. Bahasanya yaitu tolong, terima kasih. Teman-teman jadi tahu kan perbedaannya? Lalu kalau misalnya contoh di Indonesia, ada saat kita melihat berita, teman-teman pasti menyadari dong ada seseorang yang seperti sedang memperagakan sesuatu. Nah, sebenarnya orang itu sedang menerjemahkan bahasa dari yang disampaikan pembawa berita ke bahasa isyarat. Iya, teman-teman bisa di kota-kota besar, warganya selalu mencoba berkreasi dengan memberi manfaat bagi orang lain, tidak terkecuali bagi warga dengan keterbatasan fisik. Di kota Tangerang, Banten, tidak jauh dari Jakarta, sejumlah orang dengan keterbatasan fisik membuka sebuah kafe untuk orang dengan keterbatasan pendengaran atau tuli. Meski dengan keterbatasan fisik, mereka melayani pelanggan dengan baik menggunakan bahasa isyarat. Nah, kalau contoh yang sekarang teman-teman bisa lihat ya di sini, yaitu Aku Cinta Indonesia. Teman-teman bisa ikutin ya. Aku cinta. Aku cinta Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa hari ini saya membawakan tentang bahasa isyarat? Tahu nggak? Kanip tahu nggak kenapa, Kak? Tahu nggak kira-kira? Coba. Kenapa Kak kira-kira aku hari ini membawakan bahasa isyarat? Biasanya tuh kalau orang yang penyakitan kayak misalnya tadi, terus terus biasanya kalau muncul di berita-berita ada ini kan bahasa isyarat supaya orang tahu bagaimana orang itu menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang penyakitan. Ya, benar.
Benar sekali Kanip, sebenarnya pelajaran alam saya itu adalah ilmuwan dan penelitian. Tapi saya diberikan kesempatan untuk memilih apa sih yang ingin aku teliti. Lalu akhirnya saya memilih untuk bahasa isyarat. Saya tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat dan ingin membagi kepada teman-teman sekalian tentang apa sih itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang unik. Saya harap saya bisa belajar lagi tentang bahasa isyarat jauh lebih banyak, agar saya bisa mendapatkan teman-teman lagi di luar sana. Nah, itu saja presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.